Keunggulan bukanlah sebuah keterampilan. Itu adalah sikap. Dan setiap orang punya kendali atas sikap masing-masing. Kamu nggak perlu jadi jenius untuk masuk 1% orang unggul. Kamu cuma perlu konsisten melakukan hal-hal kecil yang 99% orang anggap membosankan. Bukan soal bakat luar biasa, tapi soal disiplin saat nggak ada yang melihat. Jangan tunggu sampai besi panas untuk dipukul, tetapi buatlah besi itu panas dengan memukulnya. Orang unggul bukanlah mereka yang nggak pernah capek, nggak pernah malas, atau nggak pernah kehilangan arah. Orang unggul adalah mereka yang merasakan itu semua tetapi memilih untuk melawan. Apa yang mereka rasakan sama dengan semua orang, tapi apa yang mereka pilih lakukan itulah yang membuat mereka unggul. Terus apa bedanya? Lakukan hal biasa ini dengan cara yang luar biasa konsisten. 1. Bertahan di fase sunyi. Yang membedakan 1% orang unggul dari sisanya adalah kemampuan mereka untuk tahan dalam kesendirian. Kebanyakan orang tidak kuat bertahan karena baru jalan beberapa bulan tapi sudah mengharap hasil yang besar. Orang unggul itu harus berbeda. Saat yang lain butuh validasi, mereka justru tenang dalam keheningan. Mereka paham bahwa fase sunyi adalah fase tumbuh. Seperti biji yang butuh gelap untuk mulai pecah dan bertunas. Supaya kuat di fase ini, mereka menciptakan rutinitas kecil yang memberi arah. Menulis jurnal, membaca 10 halaman per hari, atau hanya duduk diam untuk berpikir tanpa distraksi. Mereka tahu kalau konsistensi dalam diam adalah cara untuk tetap waras saat tidak ada sorakan. Karena justru di fase inilah mental ditempa, arah hidup dipertajam, dan identitas sejati terbentuk. Tanpa fase ini, pencapaian besar cuma akan jadi bangunan rapuh tanpa fondasi. Dan di saat dunia masih sibuk mencari sorotan, mereka sudah menyiapkan fondasi yang kokoh di balik layar. Orang-orang seperti ini jarang terlihat, sampai akhirnya mereka muncul, dan membuat semua orang bertanya, kapan dia berkembang sejauh itu? 2. Bergerak di kegelapan. Orang unggul tahu bahwa musuh terbesar bukan orang lain, tapi suara kecil di kepala sendiri yang bilang, udah cukup segini aja. Mereka nggak nunggu motivasi, karena mereka tahu motivasi itu datangnya setelah bergerak, bukan sebelum. Mereka nggak sibuk cari inspirasi di luar, karena sudah punya satu hal yang lebih kuat, standar. Ketika orang lain masih cari mood, mereka sudah menyelesaikan satu pekerjaan. Ketika yang lain nunggu hari baik, mereka udah selangkah lebih dekat ke tujuan. Kuncinya bukan semangat, tapi komitmen. Meski nggak ada yang tepuk tangan, dan tanpa sadar, mereka mulai panen hasil. Hidup lebih terarah, kepercayaan diri naik, dan tantangan besar terasa lebih ringan karena fondasinya sudah kuat. Seperti batu yang terus ditetes air. Bukan karena tetesan itu kuat, tapi karena ia tak pernah berhenti. 3. Rela terlihat tidak seimbang. Mereka yang masuk 1% orang unggul punya satu ciri yang menyebalkan tapi efektif. Mereka rela terlihat tidak seimbang demi jadi luar biasa di satu bidang. Sementara kebanyakan orang ingin hidup yang serba seimbang, sedikit kerja, sedikit main, sedikit istirahat. Orang unggul justru menukarnya dengan fase hidup yang tampak tidak wajar. Mereka bisa belajar berjam-jam soal satu topik, mengulang satu kesalahan puluhan kali sampai paham, atau mengorbankan hiburan demi naik satu level keahlian. Bukan berarti mereka gila kerja, tapi mereka sadar, untuk unggul, ada harga fokus yang harus dibayar. Dan ketika orang lain masih sibuk mencari zona nyaman, mereka sedang mengukir keunggulan yang membuat mereka tak tergantikan. Seperti api las yang tajam karena terkonsentrasi di satu titik. Panasnya bukan untuk membakar segalanya, tapi untuk menyatukan logam paling keras jadi sesuatu yang kokoh dan abadi. 4. Gak perlu panggung untuk mulai. Menjadi bagian dari 1% orang unggul bukan tentang menjadi lebih baik dari semua orang, tapi tentang berani menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Bahkan saat itu berarti jalanmu jadi sepi, berat, dan seringkali tak dimengerti. Kamu nggak butuh panggung besar untuk mulai, cukup satu tekad kecil yang dijaga tiap hari. Jangan takut di fase ini, karena justru di sini kamu menempa kekuatan mental yang akan membentuk dirimu jadi lebih tahan banting. Fase ini adalah saat di mana kamu punya kesempatan untuk mengasah ketekunan tanpa gangguan, fokus tanpa distraksi, dan kesabaran yang akan membuahkan hasil. Karena yang benar-benar unggul itu nggak dibentuk oleh keberuntungan atau pujian,
tapi oleh keputusan-keputusan sunyi yang terus diulang tanpa henti. Pada akhirnya, keunggulan bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang tetap berjalan saat yang lain memilih berhenti. 5. Bangkit lebih cepat. Orang unggul juga merasakan kegagalan seperti semuanya, bahkan bisa lebih pahit. Orang yang masuk dalam 1% unggul bukanlah orang yang tak pernah gagal, tapi orang yang tahu bagaimana bangkit lebih cepat. Keunggulan sejati datang dari cara kita melihat dunia yang berbeda, bukan dari cara kita berusaha meniru orang lain. Mereka mengerti bahwa kegagalan adalah batu loncatan menuju keberhasilan, dan mereka tidak takut untuk jatuh. Alih-alih melihat kegagalan sebagai titik akhir, mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk mengasah diri. Mereka tidak melawan kesulitan, mereka menggunakan kesulitan untuk membentuk mereka menjadi lebih kuat dan lebih bijak. Inilah yang membedakan mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka lebih penting daripada tujuan akhir. Karena di setiap langkah mereka tumbuh menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ambil contoh dari Thomas Edison yang gagal ribuan kali dalam eksperimennya sebelum akhirnya menemukan bola lampu. Ketekunan dan kemampuannya untuk belajar dari setiap kegagalan menjadi kunci kesuksesannya. Edison tahu bahwa setiap kegagalan adalah satu langkah lebih dekat ke penemuan yang mengubah dunia. Terus, perubahan apa yang bisa dilakukan saat ini juga? Langkah pertama untuk menjadi unggul bukanlah tentang memilih tujuan besar, tetapi tentang memilih kebiasaan yang tepat. Mulailah dengan hal-hal kecil yang tampaknya tidak signifikan, seperti membaca satu halaman buku setiap hari atau menulis jurnal harian. Ketika kebiasaan kecil ini terjalin, mereka akan membentuk pondasi yang kuat untuk kesuksesan besar. Metode pertama yang benar adalah menyadari bahwa kemenangan bukan tentang ledakan besar, tapi tentang akumulasi dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Kunci pertama untuk unggul adalah fokus pada proses, bukan hasil. Jika kamu bisa menguasai kebiasaan ini, kamu akan melihat bahwa setiap hari yang kamu jalani membawa kamu lebih dekat pada versi terbaik dirimu. Jadilah orang yang berani berbeda, berani untuk berjuang dalam diam, dan berani untuk terus tumbuh meski jalan terasa berat. Keunggulan sejati bukan datang dari siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan lama. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi untuk masa depanmu yang lebih besar. Jangan pernah takut untuk memulai, meski langkahmu terasa lambat. Setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah pertama yang penuh keraguan, tapi disitulah letak kekuatannya. Orang yang unggul adalah orang yang mampu mengubah keraguan menjadi ketekunan, dan ketekunan itulah yang akan membuat mereka tak tergantikan. Jadi, jika kamu ingin menjadi bagian dari 1% yang unggul, ingatlah satu hal. Kesuksesan bukan soal menjadi yang pertama, tapi soal tetap berdiri saat semua orang lainnya terjatuh.